Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 27 September 2025. Bersama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Tritunggal, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami dalam menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Dalam lindungan yang maha tinggi, firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya menjadi perisai dan penangkis. Engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang, terhadap sampar yang menyelinap di dalam gelap, terhadap wabah yang mengamuk di rembang tengah hari. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, malapetaka itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menyaksikannya dengan mata kepalamu dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekati kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau pijak, anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Amin. Kepastian janji Allah, kamanasan pangalu na puang. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, setiap orang diperhadapkan dengan berbagai pilihan, termasuk di mana dan cara seperti apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kepastian perlindungan, agar dapat menikmati hidup yang berpengharapan. Pemazmur menjawabnya dengan menegaskan bahwa kepastian perlindungan dan pertolongan hanya diperoleh di dalam Tuhan. Hal itu disampaikan pemazmur sebagai refleksinya atas kemahakuasaan Tuhan yang mampu melindungi semua orang dari berbagai bahaya, seperti musuh, penyakit sampar, dan penyakit menular, serta malapetaka dan tulah. Bagi pemazmur, bahaya-bahaya itu memang perlu dihindari. Namun bagaimana menghindarinya? Tidak ada cara lain selain duduk, bermalam, dan bernaung di dalam kuasa Tuhan. Hanya dengan demikian, maka seluruh aspek kehidupan seseorang difokuskan dan ditundukkan dalam kuasa Tuhan. Tindakan pemazmur tersebut membawanya pada pengakuan bahwa satu-satunya tempat perlindungan dan perteduhan hanya di dalam Tuhan. Dengan demikian, janji perlindungan dan pertolongan akan berlaku bagi siapa yang berpegang dan berlindung padanya. Dalam iman, kita tentunya percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan dan dirancangkan Tuhan adalah baik adanya. Namun, terkadang kita diperhadapkan dengan kepedihan, duka cita, dan air mata, seolah-olah hendak melenyapkan kita. Jika demikian,
kemanakah kita pergi mencari pertolongan dan perlindungan? Firman-Nya jelas, pertolongan kita hanya datang dari Dia yang adalah tempat perlindungan dan perteduhan yang sejati. Olehnya itu, lekatkanlah hatimu padanya serta berserulah, maka Ia akan menjawab dan meluputkanmu. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa hanya oleh karena anugerah-Mu, sehingga di saat ini kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dengan setia dan senantiasa mengingatnya dalam kehidupan kami. Dan kami pun juga boleh senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepadamu. Sertai kami dalam menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami, karena seluruh kehidupan kami senantiasa percaya bahwa kami senantiasa hidup dalam lindungan kasih Tuhan. Amin.